Ada banyak aspek dari satelit buatan. Aspek yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini adalah potensi satelit buatan untuk menjadi sampah antariksa. Oleh karena itu, capaian belajar pada pekan kali ini adalah peserta kuliah mengenal sampah antariksa, khususnya yang ditimbulkan oleh satelit buatan. Tidak dipungkiri bahwa aktivitas sehari-hari manusia modern bertumpu pada satelit buatan. Ilmu pengetahuan pun dewasa ini banyak memanfaatkan informasi yang kita peroleh dari penginderaan satelit, baik untuk mengindera bumi maupun mengindera alam semesta. Tidak hanya disiplin ilmu keantariksaan saja yang memanfaatkan peran satelit buatan. Kajian tentang bumi seperti meteorologi dan iklim, serta komunikasi jarak jauh dan navigasi, hingga eksplorasi antariksa juga memanfaatkan satelit buatan. Satelit pada masa sekarang menawarkan fungsi pengumpulan informasi yang sangat diperlukan pada berbagai aspek kehidupan manusia, yang tentu saja berpotensi untuk dieksploitasi. Eksplorasi antariksa dimulai pada 4 Oktober 1957 dengan peluncuran satelit Sputnik 1 oleh Uni Soviet. Sejak itu, lebih dari 5.250 peluncuran wahana antariksa menghasilkan 42.000 objek yang mengorbit bumi. Dari 42.000 objek tersebut, 23.000 masih berada di antariksa dan dipantau secara rutin. Hanya 1.200 objek, atau sekitar 5,2%, yang merupakan satelit yang masih aktif beroperasi. Peningkatan jumlah peluncuran satelit buatan yang sangat pesat pada akhirnya akan menimbulkan peningkatan jumlah satelit buatan yang sudah tidak beroperasi dan sangat mungkin sudah tidak dapat dikendalikan lagi, yang kemudian menjadi sampah antariksa. Sampah antariksa didefinisikan sebagai semua objek buatan manusia, termasuk serpihan maupun bagian-bagiannya, yang sudah tidak berfungsi dan berada pada orbit bumi atau berada pada atmosfer bumi dalam proses reentri ke bumi. Selain sampah antariksa, di lingkungan sekitar bumi juga terdapat batuan sisa pembentukan tata surya. Namun, sampah antariksa buatan manusia mendominasi, khususnya untuk ukuran yang lebih besar daripada ukuran milimeter. Sumber sampah antariksa dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber yang dapat diidentifikasi dan sumber yang tidak dapat diidentifikasi. Sumber yang dapat diidentifikasi berarti dapat ditelusur mundur hingga saat peluncuran. Sedangkan sumber yang tidak teridentifikasi sudah tidak dapat ditelusur mundur hingga saat peluncuran, sehingga tidak diketahui sumber asalnya. Sumber yang teridentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu satelit yang sudah berakhir masa operasionalnya, yang rata-rata umur satelit komersial adalah 15 tahun, atau kita sebut sebagai payloads. Yang kedua, bagian-bagian roket untuk meluncurkan satelit, atau kita sebut rocket body. Ketiga, objek-objek yang dibuang oleh atau selama misi satelit dan roket, atau kita sebut sebagai payload mission related objects, rocket mission related objects. Yang keempat, fragmen atau pecahan akibat tabrakan, ledakan, dan sebagainya, yang kita sebut sebagai payload fragmentation debris, payload debris, rocket fragmentation debris, dan rocket debris. Sebagian besar sampah antariksa berasal dari pecahan yang terjadi di orbit yang dapat berasal dari ledakan maupun tabrakan. Oleh karena itu, sebesar 42% sampah antariksa memiliki jenis fragmentasi atau pecahan, disusul dengan wahana antariksa yang sudah tidak beroperasi sebesar 22%, sampah-sampah buangan lainnya sebanyak 19%, dan bagian-bagian roket sebanyak 17%. Sebagian besar sampah antariksa tidak dapat dideteksi, khususnya objek-objek dengan ukuran kurang dari 10 cm. Oleh karena itu, tidak mudah untuk menentukan jumlah objek sampah antariksa secara pasti.
Dari pemodelan statistik, diperkirakan terdapat hampir 1 juta objek berukuran lebih dari 1 cm dan lebih dari 100 juta objek dengan ukuran lebih dari 1 mm. Jika dilihat evolusi jumlah sampah antariksa dari tahun 1960-an hingga saat ini, dapat dilihat adanya peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu sekitar 50 tahunan. Jumlah objek yang tidak teridentifikasi mulai muncul pada tahun-tahun terakhir yang mengindikasikan peningkatan jumlah peristiwa ledakan maupun tabrakan. Secara umum, satelit memiliki 3 lokasi orbit utama. Yang pertama, Low Earth Orbit atau LEO pada ketinggian antara 160 hingga 2000 km. Kedua, Medium Earth Orbit atau MEO dengan ketinggian 2000 hingga 35.700 km. Dan terakhir, Geostationary Orbit atau GEO dengan ketinggian lebih dari 35.700 km. LEO merupakan lokasi yang memiliki populasi paling tinggi saat ini. Beberapa keuntungan satelit LEO adalah biaya peluncuran yang lebih rendah serta resolusi data yang baik khususnya untuk penginderaan, kemudahan kontak dengan bumi, serta perlindungan yang baik dari bahaya radiasi antariksa yang akan kita bahas pada pekan setelah UTS. Namun, lokasi LEO menyebabkan coverage satelit yang sempit, sehingga dibutuhkan jauh lebih banyak satelit di lokasi LEO untuk dapat mengcover seluruh bagian bumi. Hal ini tentunya akan berkontribusi signifikan pada penambahan jumlah sampah antariksa.